Berikut merupakan statistik tuntutan produk kecantikan berdasarkan jenis produknya pada tahun 2014 hingga 2015 di European Union. Dari 529 SUV cases atau serious undesirable effect cases, 38% berasal dari produk skincare, 28% berasal dari produk hair dye, 8% berasal dari produk hair dan skin lainnya, 6% berasal dari produk nail varnish atau remover. Sumber mengatakan menarik bahwa hubungan antara kriteria keseriusan rawat inap atau hospitalization, functional incapacity, dan juga immediate vital risk dari produk skincare dan hair dye berbeda, terutama untuk produk warna rambut atau hair dye, di mana tingkat rawat inap relatif tinggi. Sekian statistik tuntutan produk kecantikan. 3, 2, 1. Tolong tutup pintunya dong. Halo, selamat datang teman-teman semua. Di pagi hari ini kita mau coba ngomongin ini sesuai dengan video yang tadi udah teman-teman lihat tentang beberapa bahaya dari produk kecantikan. Nah, sebelumnya di sini juga sudah aku datengin dua teman aku, salah satunya pemilik bisnis kosmetik dan juga orang yang cukup banyak lah menggunakan produk kosmetik. Coba bisa dimulai dari Mbak Kalista, mungkin bisa cerita dulu pengalaman menggunakan produk kosmetiknya kayak gimana ya? Oke, halo guys, nama gue Kalista. Sebenarnya gue mau cerita aja sih kayak pengalaman gue gitu. Nah, pengalaman gue tuh, jadi gue pertama pakai skincare. Jadi daily rutin gue tuh pertama pakai skincare. Kan kosmetik tuh ada berbagai jenis. Yang pertama ada skincare. Skincare tuh itu merupakan buat perawatan kulit. Jadi supaya kulit gue tuh lembab, tetap putih dan seger gitu. Nah, itu gue biasa pakai cleanser dulu, abis itu pakai kayak krim kulitnya gitu. Nah, baru kalau misalkan mau buat weekendan tuh gue pakai make up gitu buat gue pergi ke mall. Nah, tapi buruknya pengalaman pakai si kosmetik ini tuh kayak muka gue jadi makin kayak jerawatan gitu, merah-merah. Dan gak hilang-hilang dan makin kayak beruntusan, merah-merah gitu. Oh, padahal sebelum pakai produk ini justru malah nggak separah ini gitu ya? Iya, justru awalnya biasa aja gitu kulit gue gitu. Pas pakai ini katanya klaimnya mutihin, abis itu ngelembapin, tapi bohong semua gitu, malah jadi makin merah dan gatel-gatel. Sebenarnya sebelumnya aku juga pernah nyari-nyari gitu sih tentang produk kecantikan dan emang ternyata banyak banget gitu juga bahayanya. Aku jadi setuju sih sama Mbak. Sebenarnya aku juga udah pernah nemu video nih, salah satunya yang ngejelasin tentang banyaknya bahaya nih. Mungkin bisa dilihat dulu. Bahan-bahan kimia yang terkandung dalam produk kecantikan menimbulkan dampak tertentu bagi penggunanya, seperti kulit kering, iritasi kulit, sensasi kulit terbakar, dan kulit kemerahan. Dampak-dampak ini merupakan dampak yang cukup banyak terjadi di kalangan pengguna produk kecantikan. Terdapat dampak yang lebih serius dari penggunaan produk kecantikan, yakni dermatitis kontak. Dermatitis kontak ini sendiri didefinisikan sebagai peradangan pada kulit sebagai akibat adanya kontak dengan zat-zat tertentu. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, sebanyak 26,1% kasus dermatitis kontak diakibatkan oleh produk kecantikan. Lalu, bagaimana dengan produk kecantikan yang mengandung bahan-bahan berbahaya seperti merkuri, asam retinoat, hidrokinon, maupun bahan-bahan lain yang tidak sesuai dengan standar Badan Pengawas Obat dan Makanan? Menurut Kepala BPOM, Ibu Penny Kusumastuti Lukito, hal-hal tersebut dapat menimbulkan dampak yang lebih fatal, di antaranya adalah kanker kulit, gangguan saraf, gangguan ginjal, hingga gangguan pada janin. Nah, bisa dilihat kan di videonya bahwa emang banyak banget nih bahayanya dari produk kecantikan itu sendiri. Nah, mungkin ini aku juga udah datengin Mas Filbert nih, Mbak, salah satu pemilik produk kosmetik. Nah, mungkin apa benar Mas bahwa produk kecantikan itu memang sebenarnya nggak baik untuk kulit atau gimana ya? Terima kasih kesempatannya, Mas Yayas dan Mbak Kalista sebagai pelanggan saya yang sangat setia menggunakannya. Tapi sedikit kecewa saya lihat ya, padahal Mbak Kalista punya prospek banget untuk perusahaan saya. Gimana sih caranya memilih produk kecantikan yang sesuai agar tidak menimbulkan kesalahan seperti tadi? Yang pertama itu adalah dari kami sendiri sih sangat menyarankan Mbak Nia dan beberapa konsumen lainnya untuk selalu melihat uji lolos BPOM. Dan dari perusahaan kami menjamin semuanya lolos uji BPOM. Jadi, yang pertama perhatikan BPOM. Selanjutnya itu mungkin dari produknya sendiri, biasa dia ada menulis dari pilihan dari dokter tertentu. Jadi akan lebih baik jika produk skincare atau produk kosmetik itu sudah direkomendasi dan sudah diuji oleh profesor dan dokter tertentu. Dan dokternya juga harus ada namanya gitu, jangan kayak dokter aja gitu ya. Iya, pasti dong. Masa dokter bodong-bodong? Harus dokter yang beneran. Selain dokter, tentunya itu juga harus dilihat. Mereka itu belinya itu di mana. Tentunya itu karena produk kami itu sangat laris ya. Dari produk kami itu sangat laris. Dicari-cari.
Bahkan ada yang membuat produk kami itu palsu gitu, dipakai dan diisi dengan form lain gitu. Sehingga harus dilihat produknya itu dibuat di mana, di manufakturnya, apakah kemasannya sama dengan produk yang sebenarnya beredar di pasar. Oh, Berarti ada kemungkinan produk aku palsu dong sebenarnya. Bisa jadi, Mbak. hmm, Dan untuk mengakali itu kan biasanya Mbak Nia itu kayak nggak tahu ya mana produk asli, mana produk palsu. Mungkin Mbak Betul. Nia bisa mencoba untuk meneteskan krimnya di suatu tempat, kemudian melihat tekstur dan baunya gimana. Seharusnya itu teksturnya itu nggak kasar, nggak berpori-pori kasar seperti itu. Seharusnya teksturnya itu halus dan dia punya aroma yang terlalu berat. jadi itu tips-tips buat para konsumen ini tuh memilih produk kecantikan ya Mas berarti ya. Benar. Selain memilih nih, mungkin kita udah bener nih milihnya, cuman ada kemungkinan kesalahannya tuh di penyimpanannya nggak sih Mas? Apa nggak ada? Iya, benar banget. Jadi selain memilih, Mbak Nia itu harus bisa menyimpan produknya pada tempatnya juga gitu. Dan untuk beberapa produk misalnya yang mengandung vitamin seperti skincare ya, dia ada banyak vitamin A, vitamin C, itu biasa harus disimpan di tempat yang dingin dan kering. Karena kalau di tempat yang panas terpapar sinar matahari, maka vitamin A dan vitamin C-nya itu menjadi tidak efektif dan menjadi rusak. Dan ini juga udah ada risetnya dari Dr. Papri Sarkar dari Universitas Massachusetts gitu. Oh, jangan langsung kena matahari berarti ya Mas ya? Jangan langsung kena matahari, harus di tempat yang kering. Oke, baik. Sebenarnya kalau misalnya suhu nggak harus di kamar es juga sih, sebenarnya di suhu kamar juga bisa, tetapi disarankan kalau yang di suhu kamar itu untuk yang komposisinya itu yang minyak, mineral oil, dan seperti fresh oil gitu sih. Jadi kalau untuk yang vitamin tadi di kering dan dingin, kalau ini suhu kamar gitu. Oh, berbeda produk emang berbeda cara penyimpanan ya Mas berarti ya? Bener banget, berbeda banget treatmentnya. Dan yang satu lagi itu kalau misalnya kayak sabun cuci muka yang untuk skincare juga kan, cuci muka dan berbagai produk lain yang sejenisnya itu di manapun nggak apa-apa, karena itu memang diciptakan bisa di tempat lembab seperti di kamar mandi, seperti itu. Mungkin sebelumnya Mbak Nia nih penyimpanannya apakah sudah kayak gitu atau gimana nih Mbak? Penyimpanannya aku taruh dekat jendela gitu sih Mas. Jadi kayak apa ya, kena langsung matahari gitu. Berarti lebih baik taruhnya di jangan dekat jendela gitu ya. Bener banget. Terus kalau tanggal-tanggal kadaluarsa di produk-produk itu juga harus dicek berarti ya Mas ya? Soalnya kan ada kadang-kadang semua produk itu pasti harus ada tanggal kadaluarsanya kan ya? Ya bener banget. Jadi sama seperti produk-produk lainnya yang untuk dikonsumsi atau dipakai, produk kami itu harus diperhatikan tanggal kadaluarsanya karena di sana itu udah dijaga konsistensinya pada jangka waktu tertentu. Jadi perhatikan juga waktu membeli barang promo misalnya, hati-hati karena di sana itu biasa kadaluarsanya udah dekat biasanya. Mungkin dari cara kadaluarsa tadi udah, kemudian cara menyimpan, mungkin cara memakai ya. Dari kami sendiri sih memakainya itu kalau bisa jangan menggunakan tangan yang kotor gitu, atau langsung dipakai di tangan langsung ke dalam, dicelup gitu ke dalam. Lebih baik itu menggunakan cotton bud. Jika ingin menggunakan tangan lebih fleksibel, bisa juga krimnya itu ditetes ke tangan dulu. Tes ke tangan dulu, baru dipakai, diusap, baru dimukakin. Jadi kontainernya itu nggak terkontaminasi oleh tangan yang dipakai gitu pada waktu itu. Selain itu, di kontainernya sendiri itu juga harus diperhatikan kalau kontainernya itu harus bersih ditutup-tutupnya biar tidak terkontaminasi ke dalamnya gitu, konsistensinya terjaga. Penggunaan awal dari skincare-nya itu sedikit dulu juga buat ngecek ini mungkin ya Mas ya? Apakah kita alergi sama produknya atau enggak gitu kali ya? Ya, benar banget. Jadi bisa dicek di sana juga sebelum Mbak Nia pakai. Karena kan produk skincare itu kami biasa itu menggunakan komposisi yang tergeneralisasi gitu untuk semua target konsumen kami. Tapi ada beberapa tidak sesuai. Dan kalau misalnya terjadi seperti itu, mungkin Mbak Nia harus mencari produk yang sesuai dengan kulit Mbak Nia sendiri. Terima kasih banyak Mas. Mungkin udah itu aja tips-tipsnya. Itu aja sih tips dari saya. Oke gitu Mbak. Mungkin dari semua tips dari baik membeli dan juga menyimpan, mungkin bisa diingat-ingat dan juga diaplikasikan ya Mbak saat menggunakannya nanti. Betul, terima kasih ya Mas Filbert, Mas Yayas. Okay. Konten ini sangat membantu sekali saya untuk memilih dan juga mengedukasi buat milih skincare atau milih kosmetik dan lain-lain. Oke, baik. Makasih sekali lagi Mas Filbert dan Mbak Kalista yang udah hadir di konten kali ini. Terima kasih juga teman-teman yang udah nonton. Semoga ilmu yang kami bahas di sini dapat bermanfaat buat kita semua.